Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Baik. Siapa yang di sini yang tidak baik? Kenapa? Hah? Sakit hati ya. Sakit hatinya karena apa? Oh, gak punya uang ya. Kita doakan yang tidak punya uang semoga pulang dari sini nanti sesudah pembelajaran ada rezekinya. Amin. Amin. Ya, oke, gitu ya. Masih semangat? Kalau Bapak bilang halo berarti kalian bilang hai. Oke. Kalau Bapak bilang hai berarti bilang halo. Udah yang pakai HP sok dimasukkan dulu. Siap? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Gitu ya. Bisa? Oke, diulang. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, tenang dulu. Oke, baik. Di sini Bapak akan mengabsen dulu ya, mengabsen dulu kehadirannya ya. Namun sebelum nanti ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Rina. Rina, silakan. Rina dipimpin untuk jalannya pembelajaran ini. Silakan. Perhatian. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini siapa yang tidak sekolah? Nah, kita doakan yang tidak sekolah semoga rajin lagi ya sekolahnya ya. Oke, siap, kita doakan yang tidak sekolah. Oke, kalian yang sekolah pertahankan ya supaya lebih rajin lagi ya. Ini baru kelas 10, masih semangatnya semangat. Oke, kalau begitu ada yang mau ice breaking tidak? Ada yang bisa tidak ice breaking? Nah, ice breaking untuk supaya semangat kita belajarnya di awal. Ada nggak? Satu jari kanan, satu jari kiri. Oke, siap? Kita ice breaking dulu. Oke, siap, dilakukan ya. Oke, semua berdiri silakan. Kita melakukan ice breaking. Semua semangat, masih semangat? Ya, masih ya. Ayo, ayo. Ya. Kenapa ketawa? Siap, silakan keluar dari tempat duduknya. Dulunya. Bapak kurang tadi. Oke, siap. Semangat. Menggapai bintang. Ayo. Lemaskan. Dan tenang. Siap berdoa. Mandi. Lunggu, dibuka tasnya. Dipagar. Kanan, kiri. Satu jari.
ke atas menggapai bintang. Nyanyian. Jangan ke samping burung yang terbang, jangan ke depan ikan berenang. Ayo. Hidupnya tapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung. Muter melipat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tiga berjari dua, dua jembat panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, tiga berjari empat, buat kamera jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga berjari enam, buat kamera bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, tiga berjari delapan, buat kerik-kericik. Lima jari kanan, lima jari kiri, tiga berjari sepuluh, siap berdoa. Dadah. Oke, dadah. Tangan ke Oke, bagaimana, masih ngantuk? Ya, dengan adanya ice breaking. Jadi untuk habis mati HP-nya, tolong Bapak simpan dulu. Mau dikedepanin sama Bapak? Oh, simpan. Ya. Oke, itu kita awali dengan tadi apa? Ice breaking ya. Ketika Bapak melihat kalian jenuh ya, jadi Bapak membawa kalian untuk supaya tidak jenuh lagi dalam pembelajaran. Jadi semangat lagi, semangat gak? Semangat ya, oke ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran apa? Pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, yang kemarin ya, pembelajaran kemarin itu teks observasi ya. Ada yang tahu sebelum Bapak menjelaskan apa itu teks observasi? Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari teks observasi? Observasi itu apa? Pengamatan ya. Jadi seseorang melakukan atau mengamati ya. Itu yang dinamakan dengan observasi ya. Seorang observer, kalian jadi seorang observer ya. Atau mengamati sebuah lingkungan sekolah ya. Misalnya keadaan lingkungan sekolah itu kotor ya. Kita itu melakukan observasi. Itu ada teknik-tekniknya ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Oke ya. Nah, ini pengertian dari ini pengertian dari teks laporan hasil observasi atau disingkat LHO ya. Teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau ya melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Jadi ada hasilnya ya. Jadi ketika kita mengamati suatu objek ya, jadi ada hasilnya. Biasanya berbentuk tulisan ya, ataupun kita rangkum di ingatan kita ya. Nah, itu yang dinamakan dengan observasi. Kita datang langsung ke tempatnya ya. Itu observasi. Kemudian teks laporan observasi ya juga disebut teks apa? Klasifikasi karena memuat jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu ya. Di antaranya menggambarkan ciri-ciri ya, kemudian bentuk atau sifat umum ya, seperti benda ya, kemudian hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta
kita ya. Jadi yang bisa diobservasi itu banyak ya. Di antaranya seperti apa tadi? Benda. Kita mengobservasi, mengamati benda apa contohnya? Hah? Mengamati benda apa misalnya? Benda peninggalan zaman nenek moyang kita. Ya, keris misalnya. Di Indonesia itu terkenal dengan keris misalnya, ataupun apalagi yang terkenal di Indonesia itu apa? Hah? Wayang. Ya, kita mengamati suatu benda ya. Kenapa sih kok bisa gerak-gerak gitu? Karena ada dalamnya ya yang menggerakkan. Kita amati wayang tersebut ya. Nah, itu yang dinamakan dengan observasi ya. Kemudian itu kita mengamati suatu benda. Kemudian hewan bisa tidak kita amati? Apa hewan? Contohnya, kita ingin mengamati apa dari hewan tersebut? Ya. Ketika lahiran misalnya kambing, ya, kita pengen tahu dari dekat misalnya ya. Bisakah kita mengamati kenapa pengen kambing? Ya, pengen tahu aja. Kalau dulu bapak ya, waktu masih kecil ya, suka pengen tahu gitu di rumah ya. Sekarang ada gak yang dia kambing, ada gak di kampung kalian? Ada ya. Itu kalian amati hewan. Bagaimana prosesnya gitu ya gitu. Kemudian kita mengamati manusia. Nah, ini orangnya ini cantik, orangnya ini ganteng misalnya. Kita amati ya. Kita amati, jadikan nanti pendamping hidup ketika kita mau menikah udah dewasa nanti. Kemudian mengamati apa lagi? Tumbuh-tumbuhan bisa tidak? Bisa. Nah, contohnya seperti apa mengamati tumbuhan? Tumbuhan apa yang akan kalian amati? Hah? Apa? Bunga bangkai. Kenapa tertarik dengan bunga bangkai ya? Besar sekali ya, menarik. Bau tidak? Bau. Jadi jangan ditanam di lingkungan penduduk yang bisi namanya bau ya, terganggu, merasa terganggu nanti. Oke, nah itu diantaranya seperti itu ya, yang bisa kalian amati dengan melakukan observasi langsung gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Kenapa sih kita mempelajari teks observasi? Tentunya kita harus mempunyai tujuan ya. Tujuannya untuk apa? Ketika mempelajari teks laporan hasil observasi. Apa? Satu, mengatasi suatu persoalan. Setuju ya? Setuju? Mengatasi? Setuju ya? Mana suaranya? Setuju? Setuju. Oke, biar semangat ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, menemukan teknik, kita mengetahui hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya ya. Dengan kita mengamati ya, itu yang Bapak harapkan ya. Kemudian yang ketiga apa? Mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, keputusan yang lebih efektif. Kemudian melakukan pengawasan dan atau perbaikan ya. Maksudnya apa ya? Jadi ketika kita melakukan tujuan, mengetahui tujuan dari observasi ini, yaitu melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang terakhir adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, jadi kita tahu masalah apa ya, masalah apa dengan kita mengamati langsung ya. Itu dari tujuan laporan teks hasil observasi ya. Kemudian di sini ada apa? Fungsi laporan teks observasi. Ada yang tahu fungsi laporan hasil observasi apa? Satu. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, jadi satu itu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dari kegiatan pengamatan. Misalnya, Bapak menugaskan kalian mengamati lingkungan sekitar. Kalian bisa ya, sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian apalagi fungsinya? Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan atau
itu menjelaskan dasar dari penyusunan kebijaksanaan, kemudian keputusan dan atau pemecahan masalah dan pengamatan ya. Kemudian sarana untuk pendokumentasian ya. Itu fungsi ya. Fungsinya itu ketika kalian melakukan suatu observasi jangan lupa kalian dokumentasikan juga biar tidak lupa, biar ada momen ya itu ya. Kemudian untuk laporan tugas juga ya. Kemudian sebagai sumber informasi terpercaya dengan kita mengamati langsung ya. Berarti kita tahu oh iya betul ini objek yang kita amati ya. Misalnya kita mengamati kenapa ada gunung Padang ya. Kenapa ada batu yang bisa berbunyi ya. Kita kan belum tahu ya. Ketika kita datang langsung ke tempatnya, oh iya pas diketerokan bisa rada, berarti itu kebenaran ya objek. Nah itu yang disebut dengan observasi. Nah itu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya apa? Bersifat objektif, global, universal. Nah, jadi di sini ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah bersifat objektif, kemudian global, kemudian universal, kemudian objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal, ya. Ditulis secara lengkap dan sempurna, ya. Bisa kalian menulisnya dengan sempurna ketika mengamati dengan detail, ya. Bisa? Bisa, ya. Ketika ini mengamati itu tulis dulu ya. Ini yang ada ya di sana. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu adalah ditulis berdasarkan fakta. Jadi jangan kalian mengada-ngada ya. Jadi jangan mengada-ngada ketika melakukan observasi itu sesuai dengan yang kita lihat, yang kita datangi, yang kita kunjungi. Nah itu yang disebut dengan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian ada di sini informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya. Jadi benar adanya, beritanya tidak hoax ya. Lanjut ke apa? Sifat. Nah, di sini ada sifat dari teks laporan hasil observasi, diantaranya ada apa saja? Bersifat informatif, bersifat komunikatif, bersifat objektif. Nah, bersifat informatif berarti apa? Mengandung informasi yang jelas ya. Informasi terpercaya ya, yang tidak kemana-mana ya, itu disebut dengan informatif. Kemudian bersifat Nah, di sini sifat teks laporan hasil observasi itu adalah bersifat komunikatif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu komunikatif? Ya, apa komunikatif? Nah, ayo, ada komunikatif apa? Coba. Nah, di sini kemudian bersifat objektif ya. Nanti kalian cari tahu tentang apa tadi komunikatif, objektif. Nanti kita sharing lagi ke Bapak nanti ya. Oke. Itu kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini struktur teks laporan hasil observasi yaitu satu, definisi umum. Apa definisi umum itu pengertiannya apa? Merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks ya. Itu strukturnya. Kemudian definisi bagian, kemudian ada definisi manfaat, kemudian penutup ya.
di dalam struktur itu apa? Urutan ya. Urutan di dalam ketika kita melakukan teks laporan hasil observasi itu harus ada strukturnya ya. Di antaranya satu itu definisi umum, kita definisikan, rincikan ya. Kemudian definisi bagian-bagiannya ya. Nah, itu dan kemudian manfaatnya ketika melakukan observasi itu apa ya. Kemudian jangan lupa di akhir penutup yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Dilanjut, sekarang ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini? Yaitu satu, menggunakan apa? Satu menggunakan Oke, Bapak tanya, nomina itu apa? Kata, ayo, masih ingat, masih lupa? Hah? Ya, nomina itu kata apa? Coba. Gimana ini? Apa aja? Ayo, nomina itu kata. Ayo. Kalau verba kata kerja. Kalau nomina kata nama orang. Apa ayo? Nah. Kata bilangan apa kata sifat apa kata nomina? Kata benda. Nah, jadi nomina itu kata benda ya. Kalau verba kata kerja. Relasional ini seperti apa? Menggunakan verba relasional. Ya. Di antaranya ialah ya. Kemudian merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi. Harus ada kata-kata ini dalam melakukan teks laporan hasil observasi ya. Ini kalian dipelajari ya nanti. Kemudian menggunakan verba aktif ya. Kemudian menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini apa? Coba. Dan. Nah, dan. Kemudian selanjutnya. Banyak ya kata penghubung di dalam suatu kalimat ya. Kata penghubung atau nama lainnya apa? Konjungsi ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata penghubung itu konjungsi. Kalau verba kata kerja. Kalau nomina kata benda ya itu. Kemudian itu kaidahnya ya. Kemudian menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun apa? Kata ya. Kemudian menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora ya. Itu pembahasan dalam majas. Oke, itu kaidah kebahasaannya. Kemudian terakhir ini ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi? Apa saja langkahnya? Satu, Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan. Jadi harus tentukan dulu judulnya. Nanti Bapak akan kasih tugas ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tentang observasi ya. Kalian ditugaskan nanti sama Bapak, kalian mengamati. Nanti dikasih pertanyaannya. Nah, ini langkah-langkahnya. Berikan dulu judulnya ya. Itu. Misalnya saya akan mengamati lingkungan sekitar di kampung halaman misalnya. Gitu ya. Saya akan mengamati makam Raden Arya Wiratanunggatar, Bupati pertama di Cianjur misalnya. Itu kasih judul ya. Seperti itu. Kemudian membuat
kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Cantumkan gagasan utamanya apa, isinya. Ya. Kemudian menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf penghubung, lalu bagian isi. Setelah membuat klarifikasi secara umum, maka berikutnya yaitu menyebarkan klarifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kemudian meneliti kembali hasil. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki. Jadi harus benar-benar kita mantapkan ya, sesuai dengan pengamatan kita. Tulis dulu ya, biar tidak lupa. Nanti diketik biar rapi ya. Itu laporan hasil observasi. Ya itu. Oke, itu ya, bisa. Kemudian di sini ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar secara ideal. Satu, mempunyai susunan struktur teks dan lengkap. Dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Kemudian di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Kemudian teks tidak berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Real, nyata, ya, sesuai dengan apa yang dilihat kenyataan. Kalau hoax beda lagi apa hoax? Nah, belum tentu real. Ya. Banyak tidak sekarang di media sosial? Jadi kita harus bisa bersikap dewasa. Ya. Mana yang apa? Yang bohong, mana yang fakta. Kalian hati-hati dengan barang editan kan banyak ya aplikasi yang memasukkan, misalnya muka kita itu apa, anu tadi hideung atau goreng patut atau kaset ya, kan bisa dirubah-rubah memakai aplikasi ini. Bapak oke aku wajah biasa-biasa aja bisa jadi wajah Korea ya. Apalagi bapak pernah diedit aya aplikasi nama nanti ya non AI-nya. Bapak teh goreng patut misalnya dia itu aplikasi jadi Korea coba gitu ya. Hati-hati ya. Nah, itu ya. Oke, itu Bapak menjelaskan tentang teks observasi. Paham ya? Paham. Nanti kita pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih pembelajaran yang sesuai ya. Akan memberikan tugas ya dari observasi. Oke? Sebelum pulang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Berarti sudah paham ya? Sudah. Paham. Kalau udah paham nanti dikasih paham. Oke ya. Sebelum pulang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan biar lebih semangat lagi kita itu pulang. Kalian pulang biar nggak ngantuk di jalan dengan kita bernyanyi. Oke, karaoke nggak? Tahu itu aja. Udah itu aja Bapak. Ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari pandu ibuku.
nyanyinya begini. Jangan. Oke, oke ya. Kira ya. Nyanyinya bareng-bareng atur nadanya. Indonesia tanah air. Begitu aja ya, jangan Indonesia. Mengatakan soalnya ya. Indonesia sama dulu. Indonesia tanah air. Oke, 1, 2. Berdiri tegak, rapi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan dulu. Oke ya, silakan. Silakan ya. Perhatian, siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, kirim ya. Bapak